semekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah, harungi persada bunda. Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga. Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen. Sanggar Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, malam hari ini kita bersama kembali di obrolan komunitas segmen Sanggar Sastra. Pendengar, Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei setiap tahun merupakan momen penting kita untuk mengingat kembali perjalanan bangsa Indonesia membangkitkan semangat persatuan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Nah, pendengar, malam hari ini nuansa kebangkitan nasional akan hadir melalui Sanggar Sastra dengan temanya Bangkit Bersama untuk Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Dan narasumber kita berkenan hadir malam hari ini. Langsung saja kita kenalkan satu-satu untuk pendengar Sanggar Sastra yang setia di kanal YouTube. Jangan lupa untuk menonton malam hari ini ya. Kita mulai dari yang paling tengah. Ini yang paling senior di antara kita. Ada narasumber kita yang begitu cantik dengan nuansa hijau malam hari ini. Ada Mbak Dwi Oktisari SOS MSI, dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sakyakirti dan seorang deklamatris. Assalamualaikum Mbak Dwi. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, bisa maju dikit dong Mbak, biar suaranya lebih menggelegar. Gimana kabarnya Mbak Dwi? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, suaranya belum ini ya. Coba dong dibantu Mbak Dwi intinya di belakang. Iya, oke. Disentil sedikit. Ada yang di situ? Iya, oke. Baik, ya. Gimana? Oke, mantap. Oke. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat Mbak. Baru keren suaranya. Tadi kayaknya agak jauh ya. Agak jauh. Gimana hari ini, semuanya aman? Aman insya Allah. Aktivitas hari ini lancar? Lancar, alhamdulillah. Ini baru perdana ya Mbak Dwi? Perdana di usia yang sekarang. Di usia sekarang. Karena akhir-akhir sudah tidak asing bagi Mbak Dwi Insya ya? Allah tidak asing. Iya, karena dari usia kecil Dari sudah usia kecil. mengenal RRI. Insya Allah. Iya, Alhamdulillah. oke. Iya. Tadi sempat cerita-cerita Iya. ya. Oke, seorang deklamatris juga nih. Mbak Dwi menyukai puisi sejak umur berapa nih? Kalau dibilang menyukai, sebenarnya sejak dari kecil sih. Dari SD ya? Dari SD, dari SD. Jadi sering, kalau dulu kan paling digemari itu dan informasi yang paling ditahu itu radio. Radio ya. Kalau televisi sih di masanya saya di tempat-tempat tertentu saja baru ada. Karena Jadi tidak semua punya tidak televisi. semua, iya. Jadi nuansa puisi memang sudah kental di dalam Mbak Dwi ya. Insya Allah, sejak SD. sejak SD. Malam hari ini kita akan dengarkan ya Insya Mbak Dwi Allah. baca puisi. Oke. Kita beralih ke sebelah kanan. Ada perempuan cantik Sally Apriani. Ini ada tenaga pendidik Universitas Sakyakirti dan Putri Maritim Indonesia. Assalamualaikum Mbak Sally. Waalaikumsalam Ibu. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah sangat luar biasa. Sangat Mbak. luar biasa, cantik sekali malam Masya hari Allah. ini. Luar biasa ya Mbak Dwi ya. Luar biasa, berbunga-bunga. Auranya kelihatan. Kelihatan tampak berbunga-bunga. Mbak Sally sudah lama menjadi tenaga pendidik. Jalan 1 tahun. 1 setengah. tahun. Iya. Putri Maritim sejak kapan? Putri Maritim sejak tahun 2022 sampai saat ini. Sampai saat ini. Iya. Kenapa suka menjadi Putri Maritim? Tuh ada perjalanan khusus kayaknya ya. Karena memang dari kecil suka banget yang dunia-dunia pageant gitu Oh, kan. dunia pageant Iya, ya. mau cari-cari apa namanya Pengalaman. di luar, tapi lebih tertariknya ke pageant tadi. Ke pageant, karena Iya. pas banget tuh.
Pas banget. Baik, yang terakhir nih, yang paling di ujung nih, tapi tidak asing kalau bagi Sanggar Sastra. Hardiko Saputra Pratama, mahasiswa Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya. Assalamualaikum Hardiko. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Diko? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Gimana kuliah hari ini aman? Kalau kuliah lagi magang Oh, sekarang. lagi magang. Iya. Alhamdulillah, di mana kalau boleh tahu kepo dikit? Untuk saat ini magangnya di PT Sinar Sosro. Tembatan Sosro. Alhamdulillah, mantap. Udah magang berarti udah mau selesai ya Mbak Dwi ya? Iya. Ini tinggal mewujudkan cita-cita aja. Amin. Diko suka sastra memang udah lama ya? Lumayan. Kayaknya ini udah yang kelima kali ya tampil ya. Jadi nafasnya memang sudah puisi banget gitu. Baik Mbak Dwi juga Sally dan Hardiko, tema kita bangkit bersama untuk Indonesia, Hari Kebangkitan Nasional. Kita ke yang muda dulu Sally. Sally, dari pengamatan Sally sendiri untuk kebangkitan nasional di era digital ini, kalau Sally melihatnya seperti apa nih anak-anak generasi muda nih? Kalau menurut Sally mungkin dari Iya. kata bangkit dulu ya. Iya. Iya. Bangkit itu bangkit dari kesadaran. Iya. Kita sebagai generasi muda itu harus tahu dulu bangkit secara pikiran, secara tindakan. Kayak gini nih, tema kita hari ini kebangkitan nasional. Kita Iya. tahu nih bahwa kita zaman kolonialisme dulu sering dijajah. Jadi kita harus tumbuhkan satu rasa kesadaran. Kita harus merdeka. Merdeka, Gitu. iya. Bahwasanya juga di dunia global kita juga harus mempunyai kesadaran dari hal kecil, misal memperkenalkan produk-produk lokal, bangga akan produk lokal itu aja dulu. Cinta produk dalam Betul. negeri gitu, cinta rasa nasionalismenya ya. Betul. Kalau Mbak Dwi sebagai dosen ya, kalau melihat generasi muda saat ini, nilai nasionalisme di dada itu masih gak sih menurut Mbak Dwi sendiri gitu? Menggelorakan atau sudah sedikit tercampur dengan era digital perkembangan teknologi? Oke. Jadi kalau saya melihatnya Mbak ya dari sisi kacamata pendidik. Iya. Karena saya juga dulu ada pernah mengajar juga di SD, kemudian di paket B dan paket C Iya. di daerah saya di Oke. Kabupaten Muara Enim. Kalau dibilang jiwanya, karena dari kurun waktu hampir ini jalan 25 tahun. 25 tahun ya. Kita hilangnya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila. PMP ya? PMP. Oh, iya. Setelah karena memang dari awal saya ikut dalam dunia pendidikan itu, sekarang ada di sekolah tertinggi dengan namanya universitas. Iya. Ada hal-hal yang sudah tergerus di sana, kayak gitu. Tetapi tentu walaupun itu negatifnya, positifnya juga tetap ada. Tetap ada Iya. yang harus bisa dikatakan Iya. nilai positif ya. dampaknya. Jadi tetap ada nilai positif walaupun seandainya itu tidak ada. Yang pasti begini, kalau dulu kita kan mengenal yang namanya pendidikan moral. Yang paling inti di sana bahwa kita setiap kali ingin menyampaikan buah pikiran dan perasaan itu kan ada yang istilahnya membentenginya. Iya. Kita jangan begini karena ada pembelajaran begini. Iya, oke. Tetapi kalau sekarang anak-anak kita lebih memiliki kekuatan untuk ini loh yang mau ku sampaikan, ini loh apa yang ada Iya. dalam pikiranku, Berarti seperti lebih itu. ada kreativitasnya tinggi ya. Ya, kreativitasnya tinggi. Oke, baik Mbak Dwi. Hardiko singkat saja, kalau menurut Diko sendiri gimana nih? Kalau menurut Hardiko sendiri untuk generasi muda, Iya. untuk Gen Z tentunya di era digital juga banyak sekali kan di zaman dahulu itu Iya. belum terkena dampak era digital. Kalau sekarang sudah. Kalau bisa sekarang kelihatan. lebih banyak lagi, benar kata Kak Sally, penuhnya kesadaran para pemuda Indonesia tentunya Untuk bangkit. untuk mencintai produk lokal dan juga memperkenalkan kebudayaan daerah gitu ya. dan juga suku dan bangsa juga tentunya. Oke, baik. Ini sudah kita satu-satu kita udah tanya. Sekarang kita ke puisinya. Udah siap? Siapa yang akan mulai nih?
Mbak Dwi dulu atau Sally atau Diko? Kayaknya yang Mbak Dwi dulu deh ya. Judulnya apa nih Mbak Dwi malam hari ini? Kita mulai dulu dengan judulnya Renungan. Renungan. Iya. Oke, kita mulai ya. Dwi Oktisari berkarya. Renungan. Dalam diam yang sepi, rinai hujan berlomba menerpa bumi, membawa pesan yang syarat janji pada pertiwi yang kini semakin ringkih. Dalam diam yang sepi, tatapan nanar tak lagi berarti, hening menusuk pada janji yang tak ditepati, mencabik selaksa dari nurani yang merintih perih. Dalam diam yang sepi, mata terpejam, inginkan mimpi menjadi bukti tentang senyuman mentari di pagi hari, menyapa lautku dengan mesra, tentang sentuhan angin pada dedaunan lembah dan ngarai negeriku terkasih. Dalam diam dan sepi, seonggok tanah sebagai bukti dari cinta negeri yang syarat pembelaan diri, dari api murka bagi penjajah negeri. Dalam diam dan sepi, tanyaku dengan penuh kerinduan yang dalam dan panjang, bilakah angin negeriku sampai pada janji pertiwi? Tanpa angkara yang membelenggu raga yang tampak merdeka, namun layu dan mati. Dalam diam dan sepi, hanya diam dan sepi. Terima kasih. Iya, keren banget. Itu boleh tahu karangan sendiri atau seperti apa nih Mbak Dwi? Alhamdulillah karangan sendiri, Mbak. Karangan sendiri, Iya. luar biasa. Berapa hari tuh ngarangnya? Mungkin pas menjelang tidur setelah diberitakan untuk bisa hadir di sini. Oh, berarti semangat ya. Iya. Itu puisinya, kalau boleh tahu maknanya apa di balik puisi itu Mbak Dwi? Jadi maknanya bahwa kita harus selalu tetap berpikir, merenung tentang apa yang sudah terjadi. Iya. Jadi bukan untuk disesali, tetapi mengingatkan kembali di jati dirinya kita, apa sih sebenarnya yang harus kita perbuat. Seperti itu. Apa yang kita berikan untuk negeri gitu? Apa yang harus kita berikan untuk negeri sesuai dengan atributnya kita. Baik. Jadi untuk membuat sesuatu tidak harus kita muluk-muluk, tapi apa yang harus kita lakukan sesuai kemampuan kita. Iya. Seperti itu. Sekecil apapun. Sekecil apapun Itu untuk pasti- kontribusi kita terhadap Iya. negeri. Oke. Iya. Keren banget. Baik, ada yang mau gabung line telepon silakan, yang mau kirim puisi baca sendiri boleh nanti atau dibaca sama narasumber kita. Karena YouTube sudah mulai ada yang masuk ini, silakan yang komentar bisa kasih like dan komentar kita di kanal YouTube. Mbak Sili atau Mbak Dwi dan juga Mas Diko bisa nanti share juga YouTube-nya ke teman-teman ya.
Kita buka dulu, ada Karo 1223. Wah, keren banget semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Ros. Juga Kak Yulia Akib. Terima kasih. Waalaikumsalam. Para Naksu malam hari ini semangat ya, karena kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, meneruskan semangat para pejuang melalui seni puisi. Terima kasih Kak Yulia. Kemudian juga bangsa yang besar dibangun oleh generasi yang tidak lelah berjuang. Terima kasih untuk Kak Yulia Akib. Yang lain silakan bisa di komen YouTube kita di Pro Satwer Palembang atau bisa gabung 36997. Kita akan lanjut berikutnya. Hardiko sudah siap? Atau mau Sally dulu? Diko dulu. Oh, Diko dulu. Diko, judulnya apa malam hari ini? Malam ini Bangkitlah Indonesia. Bangkitlah Indonesiaku. Karangan siapa Diko? Karangan Nadia Ayu Puspita. Nadia Ayu Puspita. Oke, kita mulai ya. Buka mata, wahai pemuda yang tua, putra dan putri bangsa ini. Sudah sekian lama kita dijajah oleh negara asing. Kapan kita akan bangkit? Indonesiaku, bangkitlah Indonesiaku. Dengan seluruh perjuangan para pahlawan, sudah kewajibanku untuk memajukannya. Aku untuk Indonesiaku, bumi pertiwiku, yang sangat aku banggakan, yang sangat aku cintai. Berdirilah engkau, bangkitlah engkau, bangkitlah Indonesiaku. Terima kasih. Terima kasih. Itu berapa lama itu bisa yakin kalau puisi yang dipilih gitu? Kenapa dipilih puisi itu? Karena dari Sekian banyak puisi. Kenapa dipilih yang itu? Apa karena perempuan yang ngarangnya gitu? Karena merupakan ajakan kepada masyarakat tentunya, terus tetap membangun kembali persatuan dan nasionalisme tentunya. Makna dari puisi itu ya. Oke, Diko udah, Mbak Dwi sudah. Sekarang giliran Sally. Sally, karangan siapa puisi hari ini? Hari ini karangan Bung Karno. Bung Karno. Tapi sayang jangan menunduk. Ini bisa di Oke. Baik, judulnya apa Sally? Judulnya Aku Melihat Indonesia. Baik, kita mulai ya. Aku Melihat Indonesia. Karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi Bagu Batak, yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan
Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi. Bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Saya sampai Merinding. karena itu mewujudkan kecintaan Bung Karno terhadap Indonesia. Oke, saya bisa cerita sedikit kenapa memilih puisi ini. Karena kita melihat temanya tadi kebangkitan nasional. Oh iya. Karena semangat Bung Karno kan di daerah kemerdekaan sangat-sangat kita anjungi jempol. Iya, saat itu dia juga menggelorakan semangat muda ya. Baik, tadi banyak kicauan burung itu adalah Indonesia. Indonesia. Gitu. Jadi benar-benar semangat Indonesia itu ditanamkan di jiwa kita. Nah, kalau Mbak Sally atau Mbak Dwi, katakanlah kita berada di satu negara lain. Rasa keindonesiaan kita tuh harus kita tumbuhkan ya, jangan sampai hilang gitu. Udah pasti. Udah pasti ya. Nah, itu kalau belajar ke luar negeri, misalkan pertukaran pelajar, menurut Sally sendiri, itu apakah di situkah letak keindonesiaan kita harus dijaga atau seperti apa Mbak Sally? Ya. Menurut Sally ketika kita mendapatkan entah beasiswa ke luar negeri untuk berkuliah, kita tentunya yang seperti Sally bilang tadi dari hal-hal kecil dulu. Iya. Kita kan di era digital ini penuh dengan isu-isu atau dengan media sosial. Nah itu kita bisa share gitu kan tentang budaya kita di Indonesia. Bahkan kita bisa buat kelompok di kampus itu dengan berbagai negara, anak-anak berbagai negara. Siapa tahu ada yang mau belajar tentang budaya gitu. Betul. Kan. Pasti ada yang mau. Kita menggunakan produk-produk lokal juga di sana, makai batik. Mengenalkan gitu ya. Kostum Indonesia ke luar negeri. Baik. Mbak Dwi, ini banyak banget ini yang kasih komentar. Kita baca lagi ya. Boleh. Ada example plus, mantap semua narasumber. Boleh nanya-nanya nggak sih Bu? Oke. Ada yang mengganjil nih, boleh. Apa yang mau ditanya nih example plus? Silakan nanti kita akan mencoba menjawab ya. Tiga narasumber kita. Ada Mbak Ella, terima kasih Mbak Ella. Masya Allah dalam banget katanya. Pasti kenal nih kalian sama Mbak Ella ya. Ini dari Sanggar Sastra juga. Oke, kemudian Kak Zamira, terima kasih Kak Zamira. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Bangkit bersama generasi muda untuk Indonesia maju. Terima kasih. Ada Kak Cici. Masya Allah semangatnya sampai ke sini loh, bagus sekali puisi-puisinya. Makasih Cici. Terima kasih narasumbernya Ibu dosen Kak Sally. Kemudian mamasnya semangat terus. Paling ganteng dia. Paling ganteng. Mas Nasi terima kasih. Hardiko apa kabar nak katanya. Alhamdulillah baik Pak. Ditanya nak jawabnya Pak gitu ya. Makasih Mas Nasid udah jawab Hardiko. Sehat kayaknya, sukses selalu. Baik, tiga narasumber kita break sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi sampai pukul 21 nanti. Baik pendengar, silakan. Kita masih menantikan kebersamaan Anda di kanal YouTube, tapi kita akan break sebentar setelah yang satu ini. Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh. Enggak ah, aku pede kok sama karyaku. Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy. Ide apa sih? Halo kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu. Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh. Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba. Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
Ini suara anak-anak Indonesia. Indonesia keren, semua ada di sini. Mereka berbicara tentang Indonesia. Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi. Tempat di mana mereka dilahirkan. Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau. Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar. Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku. Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak, tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa. Ya kabar sekal. Tos pundi pawartosipun sedaya kemawon. Napa kabar kekawanan sabarataan? Sanak sadonyo, baa kabar. Punapi gatre semeton sami. Ahe kabar, semoga baik-baik maan. Dan musik banyak bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar. Tiang merasa gitu, dados warga Indonesia. Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan. Ulun hibung jadi orang Indonesia. Aku bangga jadi bagian dari Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang. Pendengar, kita lanjut lagi obrol komunitas kita segmen Sanggar Sastra dengan tema kita Bangkit Bersama untuk Indonesia, memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 2026. Tiga narasumber kita ada Mbak Sally, Mbak Dwi, dan Mas Hardiko. Ya, ini paling ganteng sendiri ya. Kayaknya pas banget nih nuansa hijau dan putih. Ada satu hitam di tengah pinggirnya. Biru ya. Oke, ini sebelum kita lanjut ada pertanyaan ini Mbak Dwi sepertinya dari Example Plus. Maaf ini Bu, katanya ada tanya nih pertanyaan. Kalau suatu organisasi atau instansi ingin bangkit, apa perubahan besar yang harus dimulai? Apakah dari pimpinannya atau justru dari kesadaran seluruh pengurus organisasinya? Nah, ini mungkin pertanyaan Mbak Dwi ya, bisa ditanggapi dulu nih. Ya. Yang pertama, kita tidak terlepas dari namanya pribadi atau individu. Iya. Segala sesuatu itu pasti memiliki aturan, baik instansi atau apapun itu yang namanya komunitas. Selain daripada kita harus tahu jelas arah yang dibawa atau ending atau tujuan daripada komunitas kita, organisasi kita, tapi yang pasti kita tahu dulu diri kita ini siapa gitu loh. Sehingga ada koneksitasnya dengan kegiatan kita atau organisasi kita. Jadi ditambah lagi kita memiliki kemampuan untuk berpikir karena di situ ada ilmu yang menyatakan tipe-tipe dari kepemimpinan atau sifat-sifat kepemimpinan. Itu juga tidak terlepas dari yang namanya ilmu pengetahuannya sendiri dari itu. Baik. Jadi kita tidak bisa merubah seseorang atau merubah apapun tanpa kita mampu untuk mengubah diri kita sendiri dalam hal yang mau kita capai. Iya, jadi dimulai dari diri kita sendiri dulu. itu yang pasti. Sally, ada tambahan nggak nih pertanyaan ini? Ya, bisa ditanggapi? Kalau menurut Sally sama seperti Bunda harus dari diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri udah mau, mudah untuk jalan ke depannya. Berarti harus dibangun dari diri sendiri dulu. Betul. Baik, terima kasih Example Plus. Namanya siapa sih? Pakai nama samaran. Makasih ya, udah kasih pertanyaan, udah ditanggapi sama Sally dan juga Mbak Dwi. Kalau Diko mau nambahin nggak tuh? Udah aja. Udah ya, udah pas. Sudah. Ada Zizi Almaira. Semangat yuk Sally. Si Ade ya, Ade. Oke, Zizi Almaira, terima kasih. Oke, udah dijawab ya untuk Example Plus. Puisi yang kedua sudah siap? Sudah. Kita akan mulai dari siapa dulu nih? Balik ke Mbak Dwi lagi. Boleh. Oke. Malam hari ini judulnya apa puisi kedua Mbak Dwi? Diriku dan Tanahku. Oh mantap. Karangan sendiri kah? Iya, kembali karangan sendiri. Balik ke karangan sendiri. Kita mulai ya. Oke.
Diriku dan Tanahku, karya Dwi Oktisari. Di tahun 1945, peki merdeka atau mati, tanahku bersimbah darah, mereka tanpa nyawa. Entah tahu asalnya. Tanahku berteriak dan semua hancur, luluh lantak. Dalam hasrat besar untuk bangkit dan merdeka. Peki merdeka atau mati. Laksana air bah yang menghantam setiap penjuru negeriku, membawa panji-panji suci. Tahun 1965, diriku dan tanahku kembali menjerit dengan lengkingan pilu, sayatan dan tancapan belati menancap dalam kerelung hati sanubari negeri. Tanahku kembali bersimbah darah. Lebih pedih, teramat sakit, dan teramat dalam. Karena pisau belati yang ditancapkan pada negeriku adalah belati diriku sendiri. Diriku dan tanahku selalu terluka dan tercabik oleh angkara yang berupaya menggilas Bhinneka Tunggal Ika. Dari ujung pulau Serambi Mekah yang agung, hingga hilangnya pulau Timur yang cantik dan eksotik, diriku dan tanahku menangis pilu, mencari panji-panji suci sebagai pilar yang kokoh untuk tetap tegak berdiri menaungi. Diriku dan tanahku rindu bila mana hadir masa yang tak lagi mencaci, memaki, menghina di negeri sendiri, dan bangga pada tanah tumpah darahku yang mulia. Keren Terima banget. kasih. Makasih. Aduh, nuansa nasionalismenya terasa banget di situ, Mbak. Karangan sendiri ini. Betul. Duh, kalau denger Kak Dwi membaca puisi itu memang sudah menjiwai sekali. Dari intonasinya, dari cara membacanya luar biasa. Ada salam dari Kak Rita Sumarni, Kak Dwi. Oh, terima kasih, salam Iya, kembali Kak Rita Sumarni. Terima kasih. Narasumbernya malam hari ini lintas generasi. Betul Keren, sekali. salam inspirasi Terima dari Sanggar Sastra. Makasih Kak Rita. Ada Mas David. Ya Allah, narsumnya pas banget. Iya. Siapa nih David? Nggak tahu siapa? Yang pasti karena kita kan ada di apa namanya, di berbagai komunitas ya. Alhamdulillah Mas David udah monitor Kak Rita semuanya ya. Keren banget loh. Kak Dwi, kalau dari puisi Kak Dwi tadi itu kayaknya maknanya lebih keakuan diri kita ya. Kalau boleh tahu itu. Jadi begini, karena ini temanya kebangkitan Iya. nasional. Ungkapan hati gitu ya. Kita selaku warga negara Indonesia,
kita harus paham dalam perjalanan dari kemerdekaan 1945 sampai sekarang 2026 ada momen-momen yang dinamakan anomali pemerintahan. Iya. Jadi seperti tahun 1945 setelah kemerdekaan terjadi anomali pemerintahan, bergesernya dari Orde Lama ke Orde Baru itu terjadi di tahun 65. Iya. Kemudian terjadi lagi anomali pemerintahan pada tahun 88 ya. Itu membuat momentum dari Orde Baru berpindah ke yang namanya reformasi. Oh iya, baik. Semuanya punya ciri khas masing-masing. Dan itu punya merupakan nafas. sejarah yang tidak boleh luput dari ingatan kita. Kalau kita memang merasa bangsa Indonesia. Baik, menjadi tonggak ya. Menjadi tonggak sejarah. Baik. Sehingga kita bisa menyikapi dan itu menjadi ciri khasnya kita. Untuk tadi yang katanya kalau kita berada di luar negeri, harus cinta harus Indonesia. cinta. Kita harus tahu perjalanan sejarah. Baik. Sehingga cinta itu akan semakin besar bagi Oke, diri kita. walaupun pergolakannya luar biasa ya. Tidak masalah itu menjadi Jadi justru menjadi tambahan tantangan gitu, pengetahuan kita. Untuk lebih kita mengerti siapa kita sih. Iya. Gitu. Baik, makasih Mbak Dwi. Mbak Sally udah siap isinya? Siap. Siap. sekali. Diko nanti ya. Iya. Oke. Sally malam hari ini judulnya apa? Malam ini masih karyanya Deddy Miswar. Oke. Bangkit. Bangkit. Siap ya. Bangkit. Karya Deddy Miswar. Bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah. Senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi. Takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku. Terima kasih. Terima kasih. Deddy Miswar. Iya, pas banget itu. Jadi intinya apa kalau boleh Sally menangkap dari makna puisi itu? Iya, Sally cari-cari puisi yang emang maknanya kena. Iya. Ternyata ada puisinya Kang Deddy Miswar, Iya. seorang aktor dan Seorang politikus. aktor luar ya. biasa. Maknanya ini menyuruh kita bangkit. Iya. Bangkit, jangan mau kita diinjak atau dilecehkan. Bangkit dari masa-masa dulu. Iya. Bangkit dari masa-masa terpuruk. Jadi kita sebagai generasi muda juga harus sadar diri, tahu identitas diri kita seorang Indonesia. Baik. Jangan mau orang lain menjajah, orang luar mau menjajah. Bahkan jangan sampai kayak distributor luar masuk ke Indonesia. Jangan Oke. sampai meluas ke Indonesia. Baik. Gitu. Kita Jadi harus sebagai lebih, anak Indonesia harus bangga dan Bangkit. cinta Cinta untuk produk Indonesia. dalam negeri. Betul. Balik lagi ke situ ya. Iya, intinya. Terima kasih Sally. Ada salam Mbak Dwi dari Gusti Sianturi. Ini Oma Ana, pendengar kita. Kayaknya seneng banget tuh sama ketiga narasumber malam hari ini. Makasih Oma Ana di Prabu Muli. David Himri, puisi yang dibaca dalam banget, pas banget buat diingat-ingat generasi muda. Makasih Mas David. Karena waktu kita yang terakhir, puisi dari Diko, judulnya apa? Bangkitlah pemuda dan pemudi Indonesia. Baik, kita mulai ya. Lihatlah wajah bangsa Indonesia. Akhir-akhir ini seperti tercabik-cabik oleh egoisme.
kelicikan, disintegrasi, kemiskinan, kejahatan, penyalahgunaan kekuatan politik, dan oleh pemaksaan kehendak sekelompok massa. Semua itu terbaca jelas melalui media massa atau sosial media. Wahai para pemuda, di pundakmu terpikul beban berat tersebut yang harus engkau singkirkan. Semua persoalan itu harus terselesaikan melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini. Saatnya kita bersama berdiri berbaris di bawah kibaran bendera merah putih. Hanya merah putih. Merah putih. Kita harus menghilangkan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan demi tercapainya bangsa Indonesia yang melindungi segenap rakyatnya. Sebagaimana tujuan para pendiri bangsa Indonesia adalah merdeka. Iya, keren banget. Kalau boleh tahu tuh maknanya apa, singkat saja? Di kalimat akhir kita harus menghilangkan perbedaan. Jadi bersatu ya? Iya, karena di Indonesia banyak sekali tentunya dari pendatang dari luar negeri tentunya yang datang kayak banyak sekali terkejut karena banyak sekali perbedaan suku dan ras, tetapi Indonesia tetap satu dan hebatnya itu. Baik, itu yang harus junjung tinggi ya. Iya, benar sekali. Tanpa terasa kita udah mau selesai. Ya Allah, cepet banget ya. Mungkin di penghujung kita minta satu-satu narasumber memberikan pesan singkat saja malam hari ini. Kita mulai dari yang senior, Mbak Dwi, silakan. Pesan apa yang disampaikan untuk bangkit bersama untuk Indonesia Hari Kebangkitan Nasional? Silakan Mbak Dwi. Ya. Yang pasti selama kita masih diberikan umur, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap berupaya melakukan sesuatu. Sesuatu itu tentu hal yang berguna, terutama untuk diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan pada akhirnya tentu untuk bangsa dan negara. Baik. Apapun itu. Apapun itu. Iya. Terima kasih Mbak Dwi. Terima kasih kembali. Ya, Mbak Sally silakan pesannya. Pesannya kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia harus tahu identitas kita dan harus bangga dengan produk-produk yang telah kita produksi di sini, dan jangan lupa tetap semangat beraktivitas. Iya, tetap menjaga persatuan ya. Kesatuan. Baik, sebelum ke Hardiko, ada salam juga dari Rido Pendi 7725. Sangat menyentuh semua puisinya, dan seharusnya generasi muda sudah wajib menyelamatkan negeri ini. Terima kasih Rido. Silakan Hardiko, pesan apa singkat saja sebagai penutup? Oke. Pesannya tentu ke pemuda tentunya. Untuk para pemuda tetap semangat dan tetap berkreativitas tentunya. Karena kreativitas Gen Z sekarang sungguh luar biasa tentunya. Bisa memperkenalkan budaya budaya Indonesia ke luar. Baik. Dari tata cara mereka. Karena Indonesia sangat terkenal dengan sopan santun dan ramah tamanya. Dan yang pasti balik lagi ke persatuan tetap dijaga. Baik, terima kasih Sally, Mbak Dwi, dan Diko. Mudah-mudahan sukses semua ya. Aktivitasnya semuanya lancar. Insya Allah kita ketemu lagi ya Mbak Dwi, Sally juga Diko. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di obrolan komunitas segmen Sanggar Sastra dengan tema kita bangkit bersama untuk Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Terima kasih untuk Mbak Sally, juga Mbak Dwi dan Hardiko yang sudah berkenan hadir malam hari ini di Sanggar Sastra. Semoga semuanya sehat dan diberikan juga keberkahan, yang pasti sukses untuk segala aktivitasnya. Senadia bersama rekan Aziz pamit undur di obrolan komunitas malam hari ini di Sanggar Sastra. Semoga penuh manfaat dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah, harungi persada bunda. Dalam setiap kata
tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait, tersimpan kisah yang tak terhingga. Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos